Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya F. Miftahul Janah selaku perwakilan dari kelompok KKN Mas 112 Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal artikel yang telah ditulis oleh kelompok kami dengan judul Synergy of KKN Muhammadiyah Aisyah in Community Empowerment and Quality Development in Lemahbang Village, atau Sinergi KKN Muhammadiyah Aisyah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kualitas Desa Lemahbang. Sebelumnya, saya akan mengawali presentasi kali ini dengan sedikit menjelaskan tentang Desa Lemahbang. Desa Lemahbang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 8 RW atau dusun dan 20 RT. Desa Lemahbang dihuni oleh 1077 kepala keluarga dengan jumlah total 3.282 jiwa yang mayoritas memiliki profesi sebagai buruh tani maupun buruh pabrik. Kuliah kerja nyata Muhammadiyah Aisyah atau KKN Mas sendiri merupakan bentuk kerja nyata pada lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh Indonesia dalam rangka pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Penempatan salah satu lokasi KKN Mas di Kabupaten Karanganyar, khususnya Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, menjadi salah satu upaya dalam merealisasikan peran keumatan para kader Muhammadiyah dan Aisyah, di mana Desa Lemahbang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan permasalahan yang dapat dibantu dalam penyelesaiannya, khususnya terkait dengan permasalahan stunting, UMKM, dan pembelajaran TPQ. Tujuan dari adanya kegiatan KKN Mas ini yaitu memperbaiki fungsi sosial baik individu, kelompok, masyarakat yang merupakan target perubahan. Dalam melaksanakan realisasi program kerja, tim KKN Mas 112 menerapkan beberapa metode dan teknik fasilitasi. Yang pertama, Forum Group Discussion atau FGD. FGD ini diaplikasikan ke dalam program kerja penyuluhan pencegahan stunting dan sosialisasi pemasaran digital UMKM. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode ini diaplikasikan ke dalam program kerja penyuluhan pencegahan stunting dan sosialisasi digitalisasi UMKM. Demonstrasi pada program kerja penyuluhan pencegahan stunting menggunakan alat peraga berupa poster, sedangkan demonstrasi pada program kerja sosialisasi digitalisasi UMKM menggunakan tayangan video tutorial pembuatan surat perizinan berupa nomor izin berusaha atau NIB. Metode yang ketiga yaitu metode praktik. Metode ini diaplikasikan ke dalam program kerja penyuluhan pencegahan stunting, sosialisasi digitalisasi UMKM, dan pembelajaran TPQ. Metode praktik berperan sebagai penunjang penyampaian materi yang melibatkan seluruh peserta untuk secara langsung mengimplementasikan materi yang telah disampaikan. Metode yang keempat yaitu metode permainan. Metode ini diaplikasikan ke dalam program kerja pembelajaran TPQ yang diartikan sebagai suatu strategi pengajaran yang menggunakan permainan sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait materi yang telah disampaikan. Masuk ke dalam program kerja yang pertama yaitu KKN Mas 112 ajak warga Desa Lemahbang berkomitmen untuk mencegah stunting lewat posyandu. Saat ini stunting masih menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan di bidang gizi. Dalam menanggapi hal ini, khususnya di Desa Lemahbang, tim KKN Mas 112 menyusun program kerja berupa sosialisasi menggunakan poster edukasi yang bertujuan untuk mencegah stunting, dengan harapan dapat menambah pemahaman untuk warga terkait pencegahan atau penanganan stunting. Selain itu, tim KKN Mas 112 juga melakukan kerjasama dengan kader dan bidan posyandu sebagai pendamping dalam program kerja terkait stunting. Dalam partisipasinya, tim KKN Mas 112 melakukan cek kesehatan rutin pada lansia dan balita di posyandu setiap dusun sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Proses pelaksanaan program kerja ini diawali dengan pertemuan bersama tim petugas posyandu desa untuk membahas isu kesehatan terkait stunting. Kegiatan posyandu yang melibatkan bidan desa dan kader posyandu difokuskan pada pemantauan perkembangan bayi dan balita. Pengawasan stunting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman ibu-ibu mengenai stunting dan cara pencegahannya. Dalam praktiknya, tim KKN Mas turut berperan dalam proses pendaftaran, pengukuran, melalui pemeriksaan rutin di posyandu dan khususnya pada penyampaian edukasi terkait pencegahan stunting. Secara umum, rintangan yang dihadapi oleh tim KKN Mas 112 dalam menjalankan program kerja ini yaitu adanya sedikit kendala komunikasi antara tim KKN Mas
112 dengan pihak bidan desa atau kader posyandu setiap dusun. Hal ini terjadi akibat bentroknya jadwal kegiatan. Dan secara khusus, rintangan yang terjadi selama menjalankan proker ini adalah partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah. Masuk ke program kerja yang kedua, yaitu kunci sukses UMKM Desa Lemah Bang, inovasi produk dan pemasaran digital. Di era digital yang semakin maju, pemasaran digital telah menjadi suatu keharusan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk tetap kompetitif dan terus berkembang. Namun banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami sepenuhnya potensi dan cara memanfaatkan strategi pemasaran digital secara efektif. Hal inilah yang menyebabkan KKN Muhammadiyah Aisyah periode 2024 yang diadakan di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar mengusung UMKM menjadi salah satu fokus utama. Tim KKN Mas 112 sendiri merealisasikan tema ini dengan mengadakan program kerja sosialisasi digitalisasi UMKM dalam rangka meningkatkan keunggulan UMKM di Desa Lemah Bang. Program kerja ini diawali dengan observasi yang dilakukan oleh tim KKN Mas 112 ke beberapa pelaku UMKM di Desa Lemah Bang seperti rumah produksi tepung mokaf, rumah produksi keripik singkong, rumah produksi bawang goreng, dan rumah produksi jamu. Mayoritas pelaku UMKM melakukan proses produksi mereka memanfaatkan hasil tani yang dimiliki. Namun setelah ditelusuri dan dipelajari lebih saksama, para pelaku UMKM di Desa Lemah Bang memiliki beberapa kendala berupa kurangnya jangkauan pemasaran dan masih belum adanya branding yang dimiliki oleh produk-produk UMKM yang mereka miliki. Langkah yang diambil sebagai jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Lemah Bang adalah dengan mengadakan sosialisasi digitalisasi UMKM. Sosialisasi digitalisasi UMKM ini diawali dengan pemaparan materi terkait apa itu pemasaran digital, platform apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran digital, cara membentuk ciri khas atau branding produk, dan pembuatan surat-surat perizinan berusaha seperti nomor izin berusaha atau NIB, SPIRT, surat keterangan halal, dan lain sebagainya. Tujuan diadakannya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana cara membentuk brand identity suatu produk, memperluas cakupan pemasaran, meningkatkan kualitas produk, serta memberikan edukasi mengenai strategi branding yang dapat bersaing dengan produk lain yang sudah ada. Setelah dilaksanakannya sosialisasi digitalisasi UMKM, tim KKN Mas 112 melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan secara berkala kepada para pelaku UMKM yang telah mengikuti sosialisasi sebelumnya. Pendampingan yang dilakukan ini menghasilkan beberapa luaran berupa pembuatan logo produk bawang goreng, uti, dan logo produk tepung mokaf Marsudi Siwi. Masuk ke dalam program kerja yang ketiga, yaitu kegiatan belajar mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran Desa Lemah Bang. Dalam merealisasikan program ini, tim KKN Mas 112 melakukan beberapa tahapan. Di antaranya yaitu tahapan perencanaan kegiatan pembelajaran baca Al-Quran, yaitu pada tahapan ini yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan PRM atau Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan pengurus TPQ yang ada di Desa Lemah Bang. Pelaksanaan kegiatan baca Al-Quran atau TPQ ini dilakukan 2 kali dalam sepekan, yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Metode yang digunakan oleh tim KKN Mas 112 yaitu metode praktik, hafalan, dan permainan. Selama melaksanakan kegiatan TPQ, tim KKN Mas 112 akan memberikan materi kepada anak-anak TPQ di Desa Lemah Bang. Selama pembelajaran dilakukan, ada pula reward yang diberikan kepada anak yang aktif agar dapat menumbuhkan semangat dalam belajar dan menghafal materi yang telah disampaikan. Harapannya dari pelaksanaan TPQ tercapai dengan baik dan memberikan pemahaman serta meningkatkan kualitas kepribadian akhlakul karimah. Sebagai penutup, pada dasarnya kegiatan KKN Mas di Desa Lemah Bang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait dengan permasalahan stunting, UMKM, dan pembelajaran TPQ. Kontribusi penanganan yang diberikan oleh tim KKN Mas 112 berperan sebagai upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Desa Lemah Bang. Kolaborasi antar masyarakat dan pihak internal maupun eksternal sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lemah Bang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.